Suharsono, SEM. Selamat pagi, Pak Sukmo. Di tengah kesibukan Bapak di Panama tentu saja ini satu kehormatan buat Gentra Lestari Budaya. Dan ini juga diikuti oleh para raja dan sultan seluruh Nusantara, juga para penari dari berbagai sanggar di seluruh Indonesia, musik tradisional, dan ya kaum milenial yang tergabung dalam Gentra Lestari Budaya. Saya akan menyebutkan yang sudah hadir di kesempatan pagi ini. Yang terhormat Maharaja Mahkota Tugas Nujuar SIP, Ratu Kumala Dewa Asnan SAGS PDI, Pangeran Ahmad Diraja Merah Ahmad Kautsar, kemudian Putri Inton Mahkota Siti Tiara Ulfa SPD, yang mulia Dato Razwar Yahya Kesultanan Asahan, kemudian Tengkurai Aceh Nadia Kesultanan Asahan, yang mulia HRM Dr. Anak Agung Ugrasena Kerajaan Singaraja Bali, dan yang mulia Ratu Bagus ABI Sanggeni MBI. Dan kemudian juga masih ada di antaranya Bapak Pangeran Genu Rizky Mudarfansyah Sultanan Ternate, yang mulia Putri Gusti Herlina Kerajaan Indrapura, yang mulia Maharani Nur Aisyah dari Kesultanan Tabunawai Filipina, dan Kanjeng RM Jatikusumo Yogyakarta. Tentu saja satu kebahagiaan kita pagi ini dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda 2021, di mana 1928 adalah berkumpulnya para generasi muda atau pemuda-pemudi Indonesia, baik itu yang tergabung dalam Jong Japa, Jong Slebes, Jong Sumatera, Jong Ambon, Jong Sunda, dan lain sebagainya. Ini adalah cikal bakal pemersatu bangsa Indonesia hingga saat ini, dan tentu saja hal ini perlu kita syukuri, apalagi untuk para milenial, generasi muda yang kelak akan meneruskan kiprah bangsa di dunia ini. Baik, para peserta webinar, sebelum kita memulai acara, maka akan kita menyanyikan bersama-sama lagu Indonesia Raya.
merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah, terima kasih. Kita sudah sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan akan dilanjutkan dengan menyanyikan Mars GLB. Berasaskan Pancasila dalam Bhinneka Tunggal Ika, tanah airku Indonesia. Dan lestari budaya mengacu pada hidup bersih. Berasaskan Pancasila dalam Bhinneka Tunggal Ika, tanah airku Indonesia. Ya, peserta webinar sudah kita sama-sama menyanyikan Mars GLB, dan tentu saja ke depannya kita mudah-mudahan bisa hafal semua nih ya, karena penuh semangat dan sesuai dengan cita-cita dan tujuan Gentra Lestari Budaya tentu saja. Dan sekarang kita akan menyaksikan satu penampilan dari juara umum kompetisi tari kreasi Nusantara GLB yang ketiga. Mari kita tingkat nasional ya, tahun 2020 kita saksikan saja penampilan sak-sak dance dari NTB.
boleh juga tepuk tangan barangkali ya. Satu perpaduan yang sangat indah ya. Musiknya ada unsur Jawa Barat, kemudian juga dari NTB dengan perpaduan gerak yang mungkin barangkali walaupun tidak begitu sempurna gerakannya di video yang kita saksikan, tapi itu menggambarkan satu harmonisasi yang luar biasa. Andai saja perpaduan musik tadi dari berbagai daerah atau dua daerah tadi, kemudian gerak tari yang luar biasa, menandakan satu keragaman yang luar biasa. Seni dan budaya Indonesia walaupun berbeda, begitu disatukan menjadi satu harmonisasi yang sangat indah dilihat, dan itulah cerminan Indonesia bahwa harmonisasi kehidupan Indonesia walaupun beragam, walaupun berbeda akan terasa indah. Dan kita harus mensyukuri bahwa perbedaan yang ada di Indonesia adalah satu anugerah dari Tuhan, dan kita harus mensyukurinya. Kalau di antara ada yang menolak keragaman, perbedaan, itu rasanya bukan Indonesia. Jadi itulah Indonesia, beragam seperti yang tertera dalam Bhinneka Tunggal Ika. Baik, para peserta webinar, kita akan saksikan berikutnya sambutan dan program kegiatan Gentra Lestari Budaya dari Ketua Umum GLB, Ratu Ratna Dewi Kartika Esa. Bunda Ratu, kami persilahkan. Terima kasih Bapak Didin Bagito selaku Dewan Pembina Gentra Lestari Budaya. Sebelumnya saya mau informasikan Kang Didin bahwa lagu tadi diaransemen oleh Kang Pra Budi Dharma yang juga Dewan Pakar dari Gentra Lestari Budaya dan juga salah satu personil dari Krakatau Band. Terima kasih untuk Ayah Pra, kita panggilnya semua Ayah. Dan mohon izin untuk Bapak Dubes, saya sambil baca tulisan karena kalau tidak baca gugup dengan kegantengan Bapak, Pak. Bukan kegantengan saya, Bunda. Terima kasih. Selamat pagi, salam rahayu, assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dubes Republik Indonesia untuk Panama, Bapak Sukmo Harsono SMMM, yang pada pagi hari ini menjadi bintang tamu di seminar kebudayaan bertema Peran Milenial dan Kerajaan Nusantara dalam Pelestarian Budaya sebagai Benteng Pertahanan Negara yang diselenggarakan oleh Gentra Lestari Budaya. Kami keluarga besar GLB mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak yang telah meluangkan waktu untuk bersilaturahmi dengan kami. Suatu kehormatan dan kebanggaan yang tiada tara, Bapak bisa hadir di tengah-tengah keluarga besar GLB di sela-sela kesibukan Bapak dan waktu istirahat Bapak. Masih menyempatkan bertatap muka melalui Zoom untuk memberikan motivasi kepada generasi muda pelestari budaya berpotensi yang terkumpul dari seluruh Indonesia, baik penari maupun musisi tradisional yang berada di dalam wadah Gentra Lestari Budaya. Bapak, mereka adalah aset yang harus dipupuk potensinya dan dikembangkan karirnya ke tingkat yang lebih tinggi. Kami sebagai orang tua mereka sangat bangga dan kagum dengan usia yang relatif muda, tetapi jiwa nasionalisme dan kepedulian terhadap budaya Nusantara sangat tinggi. Dan di dalam wadah Gentra Lestari Budaya, mereka bisa mencurahkan aspirasi dan ide-ide kreativitas dalam berkarya. Kami salurkan melalui kompetisi-kompetisi di tingkat nasional dan progres seperti event baik lokal maupun rencana kami tahun depan ke beberapa negara, salah satunya Amerika, Meksiko, dan Jerman. Kami sama-sama membangun, saling bergandengan tangan dalam melestarikan seni budaya warisan leluhur kita, sehingga tidak ada persaingan satu sama lain. Membuka kesempatan mengeksplor dalam berkarya, bersinergi menyatukan potensi yang ada, dan kami menjalin rasa persaudaraan yang kuat sampai mereka memanggil kami dengan sebutan Bunda dan Ayah.
Inilah yang membedakan komunitas Gentra Lestari Budaya dengan yang lainnya. Ikatan batin kami sangat kuat. Untuk itu semoga yang terhormat Bapak Duta Besar berkenan nanti untuk memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi kepada generasi penerus bangsa supaya mereka bisa lebih semangat berkarya dan berkreativitas. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan salam hormat saya kepada para yang mulia Raja dan Sultan Nusantara, sesepuh GLB, anak-anak Bunda tercinta, pengurus GLB Pusat, Wakil Ketua Umum, Bapak Sekjen, dan Ibu Humas, dan kemudian juga Kepala Daerah dan juga seluruh keluarga besar Gentra Lestari Budaya yang sudah berkenan berpartisipasi dalam acara webinar kebudayaan pagi hari ini. Senantiasa kita semua diberikan kesehatan, keberkahan, dan kerahayuan dari Tuhan semesta alam. Terima kasih atas perhatian, salam rahayu dan salam budaya. Saya persilahkan untuk Bapak Didin Bagito untuk memandu acara selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda Ratu sebagai Ketua Umum dari GLB. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan satu arahan, motivasi, atau mungkin juga pandangan-pandangan tentang seni budaya dari Duta Besar Republik Indonesia untuk Panama. Kalau ingat Panama, kemungkinan Panama ini jenisnya laki-laki ya. Kalau perempuan pasti namanya Bu Nama ya. Jadi Panama. Baik, selamat pagi Pak Sukmo, apa kabar? Selamat pagi, Kang Didin. Alhamdulillah kabar baik. Tapi untuk Panama ini malam hari, Kang Didin. Bukan malam hari. Iya. Jam berapa di sana? Jam 21 lebih 23. Oh, beda 10 jam ya berarti ya? 12 jam. Beda 12 jam. 12 jam. Ya. Walaupun kita berbeda alam. Karena ketanggihan teknologi, ya. Kita bisa bersatu ya. Luar biasa. Ya. Baik, silakan Pak Sukmo untuk menyampaikan ini untuk para milenial, para generasi muda yang aset bangsa ke depannya, di mana nasib bangsa ini terletak pada mereka-mereka yang saat ini masih merintis dalam perjuangannya tentu saja. Baik, silakan Pak Sukmo untuk memberikan arahan, motivasi ataupun juga mungkin barangkali pandangan dari sisi seni dan budaya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalatu wassalamu ala asrofil amjai wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang sama-sama kita hormati Bunda Ratu Ratna Dewi sebagai Ketua Umum Gentra Lestari Budaya, yang saya hormati dan salam takzim saya kepada seluruh Sultan, Raja, dan Ratu se-Nusantara yang ikut hadir berkesempatan pada silaturahim pagi hari waktu Indonesia dan malam hari pada waktu Panama ini, beserta seluruh peserta-peserta lain yang saya banggakan. Tak lupa tentunya kepada Kang Didin Bagito, nggak pernah nyangka bahwa saya hari ini bisa bertatap muka walaupun melalui screen dan berbicara langsung dengan salah satu comedian legend Indonesia. Nah, ini kalau selama ini cuma bisa pasif nonton aja, kali ini saya bisa menyapa. Ini salah satu dampak dari perkenalan dengan Gentra Lestari Budaya. Jadi kalau saya nggak dihubungi Bunda Ratu, nggak mungkin nih saya bisa menyapa Kang Didin. Jadi terima kasih banyak Bunda Ratu atas kesempatan yang diberikan. Sami-sami Bapak, atur nuhun. Kalau kita atau saya memperhatikan topik yang diberikan dalam diskusi pada hari ini, sepertinya topik ini bukan barang yang ringan. Ya, pertama, diadakan dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda. Bagi saya, Sumpah Pemuda ini suatu peristiwa yang teramat sangat heroik, yang mengawali lahirnya sebuah bangsa yang bernama Indonesia. Bagaimana tidak,
beraneka macam organisasi pemuda pada saat itu tadi sudah disinggung oleh Kang Didin, ada Young Celebes, ada Young Java, ada Pemuda Sumatera dan lain-lain, memiliki satu kesamaan pandangan, satu cita-cita, satu tujuan yang kemudian dirangkum dalam 3 buah kalimat sakti kalau menurut saya ya, yaitu kami putra putri Indonesia menyatakan bertanah air yang satu, tanah air Indonesia, berbahasa yang satu, bahasa Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3 kalimat ini merupakan kalimat yang sangat sakral, yang sama-sama harus kita pertahankan hingga hari ini dan sampai kapanpun juga. Apalagi dalam era sekarang di mana kita melihat begitu banyak sekali potensi-potensi perbedaan pandangan yang mengarah kepada pertikaian, khususnya melalui media sosial. Maka peringatan Sumpah Pemuda ini menurut saya menjadi event yang sangat penting dalam rangka menyatukan kembali sebenarnya kita sebagai sebuah bangsa yang memang sudah berangkat dari keanekaragaman, dari pluralisme, dari perbedaan suku, bangsa, dan agama pada waktu itu yang kemudian sudah menyatu dalam sebuah sumpah dan kita hadir dalam sebuah negara yang bernama Indonesia. Nah, kemudian judulnya Milenial dan Kerajaan Nusantara dalam pelestarian budaya sebagai benteng pertahanan bangsa. Ini judul yang kalau menurut saya perlu waktu kurang lebih mungkin sekitar 5 jam untuk menjelaskan Kang Didin. Jadi mohon semuanya bisa duduk nyaman, siapkan kopinya, siapkan makanan ringannya, karena kita akan berbincang selama 5 jam. Wah. Tetapi dikarenakan di sini sudah malam, saya peras-peras mungkin jadi 15 menit aja lah gitu ya. Nggak jadi 5 jam, kita peras-peras jadi 15 menit saja. Saya melihatnya begini, Bunda Ratu, para raja dan para ratu daerah lain yang lain, dan seluruh keluarga besar Kerajaan Nusantara, milenial, dan para peserta yang hadir pada kesempatan hari ini ya. Saya melihatnya bahwa 3 aspek yang bisa kita satukan, yaitu kita bicara milenial, kita bicara kerajaan Nusantara, baru kita masuk bicara pada pelestarian budaya sebagai benteng pertahanan bangsa. Maka mohon izin, saya akan mencoba terlebih dahulu untuk masuk kepada faktor utamanya, yaitu kerajaan Nusantara. Kalau saya membaca berbagai macam sumber informasi yang bisa diakses pada saat sekarang ini, beberapa sumber mengatakan bahwa jumlah kerajaan Nusantara yang saat ini bisa dibilang ada keberadaannya, itu kurang lebih antara 58 sampai dengan 100 kerajaan Nusantara. Walaupun yang cukup dan sering kita dengar eksistensinya masih ada, yaitu adalah misalnya Kesultanan Cirebon, kemudian Yogyakarta, Surakarta, Ternate, Deli, Buleleng, Singaraja, Sumedang. Nah, ini adalah mungkin sepengetahuan saya yang bodoh ini yang masih ada eksistensinya secara real dalam aktivitas sehari-hari dibanding dengan kerajaan yang lain yang memang saya katakan tadi antara 58 sampai dengan 100 kerajaan yang sebenarnya masih eksis, tetapi mungkin dalam pendengaran dan penglihatan saya masih kurang semacamnya. Kerajaan Nusantara bagi saya adalah bagian dari pendiri bangsa Indonesia. Mereka adalah sebuah wilayah, mereka adalah sebuah pemerintahan yang eksis pada saat itu dan memiliki tatanan tersendiri, memiliki rakyat sendiri, tetapi bagaimana daripada kerajaan tersebut keluarga besar mereka sendiri. Nah, ini menurut saya juga
perlu kita gali dan perlu kita ketahui, khususnya bagi masyarakat awam seperti saya ini. Kemudian kalau kita melihat dan membandingkan kerajaan Nusantara dengan kerajaan di luar negeri, tentunya kita bisa melihat beberapa kerajaan yang masih eksis di luar negeri pada saat sekarang ini, ya kan, perlu kita jadikan juga sebagai sebuah contoh eksistensi. Eksistensinya harus bisa kita jadikan sebagai sebuah contoh. Saya ingin menyampaikan contoh dari kerajaan-kerajaan yang masih eksis di luar negeri, misalnya Inggris, Oman, Bahrain, Arab Saudi, Vatikan, Yordania, Kuwait, Maroko, Monaco, Qatar, Thailand, Tonga, United Arab, Norwegia, Bhutan, kemudian Liechtenstein, Belanda, Lesotho, Belgia, Switzerland, Brunei, Malaysia, Spanyol, Denmark, Swedia, Kamboja, Luxembourg, dan Jepang. Apakah kerajaan-kerajaan yang masih eksis dan nyata kita rasakan kehadirannya di luar negeri ini juga menjadi benteng pertahanan bangsa bagi bangsanya? Kita bisa kemudian membuat sebuah perbandingan peranan kerajaan-kerajaan yang masih eksis sekarang di luar negeri dengan yang ada di negara kita. Bagaimana dan di titik mana kerajaan-kerajaan Nusantara di luar negeri ini mengambil peran? Karena kalau dalam sistem pemerintahan, seperti kita lihat misalnya di Inggris, pemerintahan adalah bukan, tetapi dipegang oleh Perdana Menteri. Namun, kerajaan masih memiliki peran, yaitu mengesahkan, melantik, ya kan, dan kemudian membuat kebijakan-kebijakan yang kaitannya mungkin termasuk di dalamnya adalah pelestarian budaya. Budaya siapa? Itu budayanya Inggris. Kita bisa melihat, mempelajari dari sekian banyak kerajaan yang saya sebutkan tadi yang berada di luar negeri, kemudian membandingkan dengan yang ada di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah para putra-putri dari para raja di luar negeri tadi, dengan para putra-putri yang raja-raja yang ada di Nusantara, dalam tanda petik adalah anak cucu keturunan raja-raja Nusantara yang milenial. Kalau kita lihat misalnya di Inggris kan sekarang ini antara Pangeran Harry dan Pangeran siapa satunya nih kan agak tidak harmonis hubungannya. Nah, yang satu kemudian tinggal di Amerika dan mereka kemudian masing memiliki gaya hidup yang berbeda. Nah, ini adalah salah satu contoh juga yang menurut saya menjadi pelajaran penting. Nah, bagaimana satu melestarikan tradisi kerajaan dengan segala macam ornamennya, dengan segala macam kulturnya, yang satu kemudian melepaskan diri. Jangan-jangan di Indonesia sudah banyak nih yang melepaskan diri dari kultur kerajaannya sendiri, sehingga hidup dalam suasana yang jauh dari nilai-nilai Nusantara. Nah, kemudian peran dan fungsi kerajaan Nusantara sendiri pada saat sekarang, saya bilang tadi, perlu kita tinjau kembali. Apakah kerajaan yang ada sekarang ini masih menjadi sumber ilmu sejarah bagi kaum milenial, bagi masyarakat umum yang hidup pada zaman now? Dari 58 sampai dengan 100-an kerajaan Nusantara yang menyatakan dirinya masih eksis, apakah keberadaan bangunan kerajaan dan keluarganya yang milenial masih menjadi magnet bagi ilmu sejarah? Ini menurut saya juga penting dan kita perlu mempertanyakan keberadaan kerajaan Nusantara yang masih eksis sebagai sumber ilmu sejarah. Saya mempertanyakan lagi, jangan-jangan keluarga besarnya saja
mungkin kalau ditanya tentang silsilah turun-temurunnya, garis keturunannya kerajaan, jangan-jangan sudah tidak bisa menghafal dan tidak bisa mengetahui lagi. Bagaimana bisa menjadi benteng pertahanan bangsa apabila benteng kerajaannya sendiri, yaitu silsilah dari keluarganya, mereka sendiri sudah lepas. Ini menurut saya penting. Jadi peran dan fungsi kerajaan Nusantara sebagai sumber ilmu sejarah. Yang kedua adalah sebagai sumber kesejahteraan. Kerajaan ataupun kesultanan namanya yang masih eksis di sebuah daerah, semestinya dia bisa menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat di sekitarnya. Kalau zaman dulu kan kerajaan ini punya tanah, sehingga tanahnya dibagi-bagi pada rakyat, dan rakyat tinggal di wilayah kesultanan atau kerajaannya. Itu yang saya maksud sumber kesejahteraan bagi masyarakatnya. Raja seringkali membagikan donasi, memberikan bantuan kepada rakyatnya. Ini yang menurut saya jadi sumber kesejahteraan. Namun, pertanyaan pada zaman now, apakah masih mampu kerajaan-kerajaan Nusantara ini memberikan sumber kesejahteraan minimal bagi lingkungan sekitar dari kerajaan tersebut berada pada saat sekarang? Karena kalau nilai ekonomi dalam hal ini kerajaan sudah tidak bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitarnya, maka eksistensi dari kerajaan ini menurut saya lambat laun juga menjadi pudar dan tidak dirasakan kehadirannya oleh masyarakat. Ini yang sangat kita takutkan. Pertama, kerajaan Nusantara sudah bukan menjadi sumber ilmu sejarah. Yang kedua, juga tidak menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakatnya. Kenapa? Karena kemampuan ekonomi keluarga kerajaan sendiri mungkin juga pada saat sekarang sudah tidak seperti pada waktu kerajaan itu masih eksis. Karena kita sering melihat, sering mendengar bagaimana kondisi perekonomian dari keluarga kerajaan Nusantara yang ada. Sehingga dua hal ini menjadi penting untuk kita bangkitkan kembali, kita munculkan kembali. Ya, artinya kita harus memberikan sesuatu, kita harus memberikan fasilitas, kita harus memberikan kesempatan bagi kerajaan Nusantara itu menjadi sumber ilmu sejarah dan sumber kesejahteraan bagi masyarakat sekitarnya. Yang ketiga adalah peran dan fungsi kerajaan Nusantara sumber sosial budaya. Nah, ini jadi Bunda Ratu, kerajaan Nusantara ini bukan sebagai benteng pertahanan bangsa, tapi sebagai sumber sosial budaya. Kalau hanya sebagai benteng pertahanan bangsa, berarti dia hanya mempertahankan saja. Tapi kalau dia menjadi sumber sosial budaya, maka dia menjadi pusat pelatihan dan pengajar budaya dan sosial yang selama ini selalu dibikin oleh raja-raja Nusantara. Saya ingin mengutip dalam bahasa yang lebih sederhana begini. Kalau zaman dulu keluarga raja itu bisa menciptakan tari-tarian baru yang magis sesuai dengan fungsinya. Jadi tari ini ditujukan untuk ini, tari ini memiliki ruh ini ditujukan untuk kepentingan ini. Selalu memiliki tari-tarian kreasi dari para raja-rajanya atau pengganti raja-rajanya. Kalau dari batik misalnya, mereka punya batik khusus yang dipakai oleh para keluarga raja dengan motif tertentu yang memiliki makna tertentu. Pertanyaannya sekarang, apakah kerajaan Nusantara beserta para keluarga, khususnya yang milenial, masih mampu melahirkan tari-tarian, budaya-budaya baru yang memang dilatar belakangi oleh kultur dari kerajaan Nusantara itu sendiri? Saya mengkhawatirkan kembali, jangan-jangan sudah tidak ada lagi tari-tarian baru yang diciptakan oleh para kerajaan Nusantara yang masih eksis ini.
Yang ada sekarang adalah tari-tarian modern. Tari-tarian yang sifatnya memang sudah diwarnai oleh budaya-budaya asing. Sudah tidak muncul lagi yang namanya persembahan-persembahan tentang sesuatu yang bersifat sosial dan budaya yang dilahirkan oleh kerajaan Nusantara, oleh para keluarganya yang masih eksis pada saat sekarang. Mungkin masih ada yang eksis dan masih terus melestarikan dan memunculkan budaya, tari-tarian dan budaya-budaya tadi. Mungkin karena kekurangan pemahaman saya tidak bisa menangkap tersebut. Tetapi setidaknya menurut saya ini menjadi pengingat bahwa fungsi kerajaan Nusantara itu adalah sebagai sumber sosial budaya, dalam hal ini menjadi pusat pelatihan dan pengajar budaya dan sosial bagi masyarakat sekitarnya dan bagi bangsa negara, bukan hanya sebagai benteng pertahanan bangsa. Jadi harus lebih progresif lagi. Karena kalau kita sekarang bicara misalnya Indonesia ini kan punya ada institut sekolah, institut Institut Seni Tari Indonesia atau Sekolah Seni Indonesia, ya, Institut Seni Indonesia. Di situ kan sekarang ini melestarikan budaya tarian-tarian tradisional. Kemarin dalam rangka peringatan 17 Agustus, sengaja KBRI Panama mengundang para duta besar seluruhnya di Panama. Yang saya tampilkan adalah tari-tarian dari Yogyakarta. Tari Cakil, kita tampilkan makna filosofinya apa. Kemudian kita tampilkan tari yang lain, makna filosofinya apa. Sengaja kita tampilkan. Bahkan saya berkeinginan, karena di Panama ini ada sebuah teater yang sangat tua, bangunan dari Spanyol, yang seringkali kita hadir di sana untuk menyaksikan dari negara-negara Eropa menampilkan konser. Apakah itu seriosa, apakah itu opera dan segala macam. Saya membayangkan ada tari-tarian dari kerajaan Nusantara yang tampil di panggung tersebut, di teater tersebut, dengan berbagai macam ornamen tradisionalnya, iringan musiknya yang magis, dan disaksikan oleh duta besar negara-negara sahabat dan masyarakat Panama secara langsung di teater tersebut. Saya berkeinginan ingin menunjukkan ini. Sayangnya memang situasi belum memungkinkan karena kita sedang pandemi COVID, sehingga dari segi biaya dan dari segi kehadiran belum memungkinkan. Tapi itulah keinginan saya, kerajaan Nusantara ini menjadi sumber sosial budaya. Jadi pusat pelatihan dan pengajar budaya dan sosial. Walaupun sekolah-sekolah seni, sekolah-sekolah tari, institut-institut yang ada di perguruan tinggi sudah melestarikan, tapi sebagai sumbernya sendiri tidak boleh terpadamkan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati, kalau kita bicara sebagai benteng pertahanan bangsa, atau bahkan sebagai pusat sumber ilmu sejarah, sumber kesejahteraan dan sumber sosial budaya, maka kita harus melihat problematika kerajaan Nusantara dan tantangannya ke depan, termasuk keluarganya, para kaum milenialnya. Pertama adalah problematika kerajaan Nusantara dan tantangan ke depannya adalah redup dalam segala aspek. Ini yang harus dihidupkan kembali. Jangan sampai kemudian kerajaan Nusantara dari mulai bentuknya sampai keberadaan keluarganya itu redup dalam segala aspek. Sehingga tidak ada lagi fungsi sosial, fungsi ilmu, maupun fungsi kesejahteraannya. Kemudian tidak ada sumber pendapatan dan ekonomi guna mengangkat kembali eksistensi kerajaan. Karena eksistensi kerajaan ini harus hidup, harus dirasakan kadernya oleh masyarakat, maka sumber kesejahteraan bagi kerajaan itu menjadi hal sangat penting.
Jangankan untuk memberi kesejahteraan, merawat sisa-sisa kerajaannya jangan-jangan sudah tidak mampu. Jangankan untuk merawat sisa-sisa kerajaan Nusantaranya, bahkan mungkin kehidupan keluarga kerajaan Nusantara saja mungkin sekarang sudah tertinggal jauh dari mereka yang bukan dari keluarga Nusantara. Ini harus menjadi perhatian karena ini merupakan problematika kerajaan Nusantara. Padahal kalau kita mau mengusulkan kepada pemerintah melalui RRI misalnya, kalau misalnya ini kalau saya ya dalam bayangan saya ini, setiap kerajaan yang sudah diverifikasi keberadaannya, kerajaan yang sudah terbukti eksistensinya, silsilahnya masih ada. Kalau misalnya setiap bulan ini mendapatkan bantuan dari pemerintah, katakanlah 500 juta setiap bulan, berarti cuma 50 miliar ya. Ini bisa menghidupkan kembali eksistensi kerajaan Nusantara dalam rangka menjadi benteng pertahanan bangsa dan menjadi sumber ilmu atau sejarah, sumber kesejahteraan, dan sumber sosial budaya. Harus ada keinginan kuat bagi kita semua untuk ngopeni, menghidupkan kembali eksistensi kerajaan Nusantara dalam aspek 3 tadi, yaitu sebagai sumber ilmu sejarah, sumber kesejahteraan, dan sumber sosial budaya. Harus ada subsidi, harus ada biaya yang diberikan oleh pemerintah. Nah, kemudian untuk mengangkat kembali eksistensi kerajaan Nusantara, tidak hanya sebagai benteng pertahanan, tetapi memproduksi kembali seni dan budaya serta sumber ilmu. Fasilitas apa yang dibutuhkan agar kerajaan Nusantara tidak hanya menjadi benteng pertahanan bangsa, tetapi memproduksi kembali seni dan budaya serta sumber ilmu. Pemerintah harus hadir memperhatikan hal ini. Sekarang ini kalau kita lihat, Bapak Ibu sekalian, di Inggris, ini kan mereka yang berprestasi luar biasa. Misalnya kita ambil contoh, Kang Didin pasti tahu nih, kenal yang nama dengan pelatih MU, Alex Ferguson. Pasti kenal Kang Didin ya. Atau Kang Didin pecinta Chelsea jangan-jangan ini, bukan MU. Jadi MU ini pelatih Sir Alex Ferguson ini mendapatkan gelar Sir atau gelar semacam kalau tempat kita itu mungkin Raden ya. Dan itu menjadi sebutan yang dipanggil, selalu disebut depannya dengan Sir. Selalu, dan mereka bangga mendapatkan itu. Nah, kita melihat di tanah air kita ini beberapa kerajaan memberikan gelar pada tokoh-tokoh kita dengan seremonial, dikasih gelar Raden, dikasih gelar Pangeran, tapi setelahnya gelar itu tidak dipakai lagi, dicantumkan di depan namanya. Bahkan kemudian kita manggil pun sudah tidak kita panggil dengan gelar tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa pemberian gelar tadi hanya sebagai sebatas sebuah seremonial. Seharusnya pemberian gelar tersebut menjadi sebuah kebanggaan dan eksistensi gelar tersebut harus digunakan setiap saat oleh yang mendapatkan gelar tersebut. Makanya di dalam memberikan gelar harus selektif. Misalnya orang yang dapat gelar tersebut sudah jelas kontribusinya terhadap bangsa dan negara. Sudah jelas kontribusinya terhadap benteng pertahanan bangsa, khususnya melestarikan nilai-nilai kerajaan Nusantara. Dan yang terakhir, mungkin jelas bantuan materinya terhadap kerajaan Nusantara tersebut dalam waktu sekian tahun. Nah, dengan syarat-syarat yang sangat ketat tersebut, maka pemberian gelar ini menjadi sesuatu yang sakral dan membanggakan dan layak kemudian dipasang di depan nama yang diberi, bukan sekedar seremonial habis itu namanya tidak dipakai lagi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, karena begitu pentingnya milenial dan kerajaan Nusantara dalam pelestarian budaya sebagai benteng pertahanan bangsa, mau tidak mau eksistensi kerajaan Nusantara
yang pertama kali harus mendapat perhatian. Kalau dirinya sendiri tidak bisa mendapatkan perhatian atau tidak bisa menjaga diri sendiri, bagaimana dia bisa menjadi benteng pertahanan bangsa, khususnya dalam rangka mempertahankan nilai-nilai seni budaya, adat istiadat, sumber ilmu, dan lain-lain yang menjadi eksistensi. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang milenial pada umumnya, maka penting juga kaum milenial pada saat zaman sekarang ini, anak muda zaman now, harus digiring kembali untuk bisa hadir, untuk bisa menyaksikan, untuk bisa ikut terlibat di dalam menguri-uri. Nah, menguri-uri ini kalau bahasa Inggris ini, kalau bahasa Indonesianya dalam rangka mempertahankan, terlibat secara langsung tentang eksistensi kerajaan Nusantara. Dengan kaum milenial ini terlibat langsung dalam eksistensi kerajaan Nusantara, termasuk di dalamnya adalah mempertahankan nilai-nilai kerajaan Nusantara, mungkin dari segi tari-tarian, dari segi bacaan-bacaannya, bahkan mungkin ada penghafal silsilah kerajaan Nusantara, penghafal sejarah dan peristiwa-peristiwa penting kerajaan Nusantara, harus diadakan kembali. Milenial harus dihadirkan di situ, menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Barulah dia bisa menjadi benteng pertahanan bangsa. Kalau milenial sudah menjauh dari kerajaan Nusantara, bahkan keluarganya juga sudah menjauh dari nilai-nilai kerajaan Nusantara, maka apa yang kita harapkan menjadi benteng pertahanan bangsa, menurut saya akan menjadi sesuatu yang sulit untuk kita pertahankan. Apalagi menjadi sumber baru yang terus memproduksi nilai-nilai budaya Nusantara. Peringatan Hari Sumpah Pemuda membuat kita meyakini bahwa lahirnya bangsa Indonesia ada pilihan yang paling tepat sebagai rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kita atau saya setelah bertugas di luar negeri semakin menyadari betapa bersyukurnya kita, betapa bangganya kita sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia dengan keanekaragamannya, dengan kesuburan tanahnya, dengan kekayaan rempah-rempahnya, kekayaan berbagai macam jenis makanannya, budayanya, alamnya. Boleh saya katakan, tidak ada yang mengalahkan bangsa Indonesia. Maka kalau masih ada yang meragukan dan tidak bangga dengan bangsa Indonesia, hanya karena sekelumit cerita tentang negara-negara di luar, maka mereka-mereka yang semacam ini perlu kembali mengingat Sumpah Pemuda. Karena Sumpah Pemuda ini melahirkan sebuah fondasi yang sangat penting bagi sebuah bangsa yang bernama Indonesia. Oleh sebab itu, apapun harus kita lakukan untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan segala macam keanekaragamannya, dengan segala macam keindahannya, kesuburannya, dan keanekaragamannya tadi, apapun caranya harus kita pertahankan. Tentunya dengan kita senantiasa berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, insya Allah negara yang bernama Indonesia akan tetap eksis dan menjadi negara yang paling kita syukuri dibanding negara-negara lain di dunia. Demikianlah yang dapat saya sampaikan sebagai sebuah pengantar mungkin atas kebodohan saya, atas kekurangpahaman saya dalam menerjemahkan judul Milenial dan Kerajaan Nusantara dalam pelestarian budaya sebagai benteng pertahanan bangsa. Atas nama pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila yang saya sampaikan tadi terlalu banyak keluar dari kebenaran, memproduksi kesalahan. Semua tidak lain karena kekurangan ilmu dan pemahaman saya, maka mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya lahir dan batin. Kang Didin, Bunda Ratu, itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pertama ini. Terima kasih banyak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kang Didin, punten mikrofon. Iya, terima kasih untuk Bapak Sukmo Harsono, Duta Besar Republik Indonesia untuk Panama. Ini satu paparan yang luar biasa, saya kira membuka mata kita yang hadir di webinar saat ini. Begitu tertuju pada hal-hal yang memang sedang kita butuhkan saat ini. Terutama saya menyoroti ini PR juga buat Bunda Ratu dan pengurus Gentral dari Budaya ini tentang seni budaya. Dan kebetulan alhamdulillah para raja dan sultan ini bergandengan erat dengan kita ya Bunda Ratu ya. Maka hal yang disoroti tentang seni dan budaya insya Allah kita akan coba terus bergerak bersama-sama bergandeng tangan dengan para kaum milenial juga. Mungkin sekarang ini masih ada nggak ya sejarah-sejarah Indonesia tentang kerajaan? Itu juga mungkin perlu lagi di para sejarawan membuat satu buku yang memang memandu atau memberikan pengetahuan pada masyarakat atau milenial sendiri tentang sejarah-sejarah kesultanan kerajaan yang ada di Indonesia yang luar biasa. Jadi dari sisi seni budaya memang saya jujur saja ketika ada kirab tentang raja-raja dan kesultanan di Indonesia yang dilakukan oleh Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu, itu saya merinding melihatnya. Jadi membayangkan betapa Indonesia kaya dalam seni budaya, betapa peran sultan zaman dahulu betul-betul memberikan kontribusi, memberikan andil, memberikan satu kontribusi yang luar biasa untuk bangsa kita saat ini. Dan tentu saja Pak Sukmo tadi menggarisbawahi juga bahwa ini pentingnya hadirnya pemerintah untuk memberikan support, dukungan, atau bahkan mungkin barangkali hal-hal yang sifatnya lebih kepada memberikan semangat yang pada akhirnya kita bisa menikmati juga keberadaan masa lalu kita. Dan saya rasa juga perlu political will dari para wakil rakyat kita. Nanti mungkin Bunda kita bisa audiensi dengan Komisi 10 untuk membicarakan hal lebih lanjut lagi. Dan mudah-mudahan kita bisa mewujudkan hal itu. Terima kasih Pak Sukmo yang luar biasa. Saya rasa ini buat kaum milenial juga satu tantangan bahwa bagaimana kita bisa mengetahui sejarah. Karena saya rasa bangsa ini tidak akan mencintai bangsanya kalau sejarah pun tidak tahu. Bagaimana bisa mencintai negeri ini? Bagaimana bisa mencintai negaranya kalau sejarahnya pun tidak pernah tahu? Ini sangat jadi PR kita bersama. Terima kasih luar biasa Pak Sukmo. Mudah-mudahan ini satu titik awal untuk kita bergerak maju ke depan dengan para raja dan ratu Nusantara yang saat ini masih berkiprah walaupun ya seperti sudah dikatakan Bapak Sukmo tadi beberapa aspek sudah tidak terpenuhi lagi barangkali. Baik, selanjutnya kita mungkin akan mendengar satu paparan dari Sultan Banten, Ratu Bagus Bambang Wisanggeni MBE, karena kebetulan saya juga orang Banten, ini Sultan saya bangga sekali. Iya, Ratu. Dan kebetulan saya juga tuh bagus, Pak. Jadi alhamdulillah kita masih punya Sultan ya, yang kita hormati, dan ini satu kebanggaan juga. Biar bagaimanapun, walaupun negeri ini republik tentunya, tapi peninggalan tapak sejarah itu tidak akan bisa lepas begitu saja, dan kita tidak akan pernah bisa menghapus sejarah yang telah terjadi di negeri tercinta ini. Silakan Pak Yang Mulia Sultan Banten, Bapak Bambang Wisanggeni untuk menyampaikan paparannya atau sesuatu yang bermakna buat kalau kaum milenial yang saat ini mengikuti webinar. Silakan Pak. Pak Sultan sudah ada? Sudah? Maaf, mohon izin. Bisa kasih 1 menit, 2 menit. Barusan ininya down, baterainya down. Oke, baik. Kalau gitu saya akan beralih dulu. Jadi saya pengen denger banget nih, ya pakai banget nih, karena saya bicara sama milenial. Pengen mendengar tanggapan atau bagaimana sih
kaum milenial menyikapi tentang seni budaya Indonesia saat ini. Dan kami persilakan untuk Sheila Apriliani, ini Kepala Cabang GLB dari Nusa Tenggara Barat. Sheila ada? Sudah? Sheila. Terima kasih sebelumnya. Matiin tolong dong, dia double suaranya. Sebenarnya karena ini antara HP ini dan media. Bunda semuanya, Ayah, Bapak Sukma Harsono, salam hormat. Ratu dan Raja Nusantara, salam hormat. Saya sangat bangga diberi kesempatan untuk berbicara di forum ini. GLB adalah wadah inspirasi bagi saya, generasi milenial. GLB ini wadah yang tempat kami untuk saling mengenal keberagaman entitas etnis, budaya, dan adat istiadat. Selain itu, GLB adalah tempat kami menginspirasi karya-karya anak-anak negeri dalam bentuk lomba-lomba tari misalnya, lomba musik, seni budaya lainnya gitu. Semoga GLB ini tetap menjadi rumah kreativitas kami dan ajang silaturahmi bagi kami. Terima kasih. Ya, sudah itu saja. Baik, terima kasih Sheila Apriliani, dan mudah-mudahan juga kreasinya bisa menciptakan kreasi baru ya, yang dimana mungkin barangkali samping kita mengeksplor seni-seni tradisionalnya, karena ini sifatnya milenial sudah berbau dengan sangat modern sekali, bisa menciptakan sesuatu yang memadukan, jadi bisa betul-betul bisa diterima oleh kalangan milenial itu sendiri. Tapi jangan lupa yang tradisional pun harus dipelajari dan diberikan sesering mungkin kepada kaum milenial untuk melihat, paling tidak kan mereka yang melihat bisa tertarik gitu ya. Baik, sebelum ke Sultan, masih ada satu lagi, Dwi Yulianingrum. Ini Kepala Cabang GLB DKI Jakarta. Mbak Dwi, mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Didin, terima kasih Bunda Rata dalam Zoom dengan materi milenial dan kerajaan Nusantara dalam pelestari budaya sebagai benteng pertahanan bangsa kita sendiri. Saya sebagai salah satu perwakilan generasi milenial bangga sekali untuk sama-sama bersatu dan maju melestarikan budaya Indonesia. Dan sebenarnya sesungguhnya ini budaya itu benar-benar diperuntukkan untuk seluruh elemen bangsa, apalagi bangsa Indonesia. Tetapi untuk pemuda sendiri adalah menjadi keharusan, karena di tangan pemudalah Indonesia itu bisa lebih maju. Jadi pemuda Indonesia itu maju dikarenakan adanya dukungan dari pemerintah, dari komunitas-komunitas yang mampu menampung generasi milenial yang cinta akan budaya. Dan terima kasih juga untuk GLB pastinya yang sudah menampung banyak seniman-seniman dari seni musik, seni tari, seni kriya, apapun itu yang berbau dengan seni. Karena dengan kita mencintai budaya yang kita miliki, itulah dasar kita untuk dapat mempertahankan bangsa Indonesia ini. Terima kasih. Itu saja sepatah dua patah dari saya. Terima kasih Kang Didin. Saya kembalikan kembali pada Kang Didin. Sepatah dua patah berarti patah-patah dong ya. Iya. Jadi kayak goyang dangdut patah-patah ya. Yang mulia Sultan Banten sudah siap? Kalau belum kita kembali lagi ke sekarang Kepala Bidang Seni Budaya GLB nih.
Kang Lalu Suryadi Mula Warman, SSM, MM, monggo silakan. Kang Lalu. Kalau Kang Lalu tidak ada, berarti Kang Lalunya lagi lalu lalang ya. Ada Kang Didin, ada. Oh, ada sama. Ada, tapi mikrofonnya sepertinya ditutup. Oh iya, mangga silakan Kang Lalu. Surya, silakan. Ya, suaranya tidak keluar. Pak Surya. Bluetooth dihentikan. Ya. Kedengaran-kah suaranya? Kedengeran. Oke, silakan. Ya. Kedengaran ya? Kamu dengerin di situ dong, di HP-mu. Ya, terima kasih yang saya hormati Bapak Kedubes Panama, selanjutnya Bapak Raja dan Ratu Nusantara kita, Kang Didin, semua rekan-rekan sekalian, peserta Zoom pada kesempatan yang berbahagia ini. Ada beberapa hal yang memang terinspirasi dari penyampaian Bapak Kedubes Panama tadi. Bagaimana sebenarnya Raja-Raja Nusantara sebagai sumber inspirasi bagi kaum milenial. Ini yang menjadi sangat penting yang kita semua pahami dan pelajari, bagaimana sumber-sumber inspirasi dari Kerajaan Nusantara itu menjadi transformasi nilai bagi kami milenial ini. Ini yang kami harapkan sebenarnya, bagaimana transformasi nilai yang dari kerajaan Nusantara buat kami milenial menjadi nara mahasumber untuk penciptaan proses-proses kreatif, karya-karya baru yang mengangkat nilai kearifan lokal secara substansi, secara konten kuat, karena memang berangkat dari sumber dan narasumber kerajaan Nusantara. Ini yang saya pikir jarang dilakukan kaum milenial, karena kaum milenial lebih cenderung karya-karya yang sifatnya permukaan saja, yang sifatnya profan saja, tidak pada nilai substansi dan konten kedalaman karya. Jadi bagaimana karya-karya yang terlahir dari anak-anak milenial mendapatkan nilai-nilai pada kekayaan hasanah kerajaan Nusantara menjadi karya-karya baru yang bisa diterima oleh kalangan luas. Tidak berbicara tentang genre seni pertunjukan seperti apa, bagaimana kualitas karya anak-anak milenial yang sekarang perpaduan antara tradisi, kreasi, modern menjadi satu karya seni pertunjukan yang memang mempunyai nilai jual karya, bukan hanya spektakuler dalam visual profan, tapi kedalaman dalam menyampaikan pesan karya, itu juga menjadi tanggung jawab kita bersama. Disinilah bagaimana GLB itu hadir. Jadi memberi ruang-ruang pada kami anak-anak milenial, memberi kesempatan pada kami untuk terus berproses, terus berkarya melalui event-event, melalui lomba-lomba yang sangat luar biasa. Harapannya adalah bagaimana dari berbagai pelosok Nusantara kita ini ada lintas budaya, ada bentuk-bentuk diplomasi budaya, bahkan karya-karya yang kami anggap berkualitas bisa ditampilkan di luar negeri, bisa memperkenalkan, bisa mempromosikan karya-karya anak negeri yang tanda kutip punya kualitas yang layak kita tampilkan. Mungkin itu yang sangat penting sekali. Bagaimana bentuk diplomasi budaya adalah salah satu memberikan ruang pada karya-karya anak negeri untuk bisa tampil di event-event luar negeri yang bergengsi, yang punya nilai tambah bagi kualitas, bagi pengembangan karya-karya anak negeri. Mungkin itu yang terpenting yang bisa saya sampaikan, bagaimana kami juga bisa tampil pada event-event yang bersifat nasional dan event-event internasional. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Lalu. Semangat terus dan mudah-mudahan terus berjuang ya untuk hal tersebut.
dan bisa tercapai tentu saja ya. Baik, sekarang kita akan mendengarkan paparan dari Maharaja Mahkota II Nuzwar, SIP. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Pada siang hari ini kita bisa bersama silaturahmi walaupun melalui Zoom. Mudah-mudahan silaturahmi ini ke depannya akan lebih baik. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Duta Besar Panama, Bapak Sukmo Haryono, Bunda Ratu, Ketua Umum GLB, dan para raja dan sultan seluruh Nusantara, para milenial yang berkesempatan hadir di Zoom ini. Mudah-mudahan Zoom ini membawa berkah untuk kita semuanya. Saya mengucapkan terima kasih kepada kita semuanya. Kita sudah bersilaturahmi, mendengarkan paparan daripada Duta Besar Panama, Bapak Sukmo Haryono, yang paparannya begitu bagus dan mantap. Kami dari Kerajaan Kamudalam Lampung Proy sangat mendukung apa yang disampaikan beliau. Mudah-mudahan bisa terrealisasi ke depannya antara Raja dan Sultan Nusantara dengan GLB bisa bergandengan tangan untuk memajukan, untuk melestarikan budaya Nusantara. Jangan sampai hilang, ya, seperti yang disampaikan oleh Duta Besar tadi. Nah, kalau tidak ada ikut andil dari pemerintah, ya mungkin ada perekonomian, ada ilmu pendidikan dan lain sebagainya, mungkin akan tertinggal. Dengan hadirnya pemerintah di tengah-tengah kerajaan ataupun kesultanan, mungkin akan menambah meningkat untuk pelestarian daripada adat budaya dan kearifan lokal daripada kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Itu yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Dan atas nama keluarga besar Kerajaan Kamudalam Lampung Proy, Maharaja Mahkota II Nuzwar Sarjana Ilmu Pemerintahan, Permaisuri Ratu Kumala Dewa, Asnah Sarjana Agama dan Sarjana Pendidikan, Putra Mahkota Pangeran Ahmad Diraja Muhammad Kosar, dan Putri Mahkota Putri Inton Mahkota Siti Tiara Ulfa Sarjana Pendidikan, mengucapkan terima kasih atas telah disambungkannya dan ikut sertanya kami di Zoom ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maharaja Nuzwar dari Kerajaan Krui. Dan tentu saja masih banyak juga dari kesultanan kerajaan yang lainnya. Dari Banten sudah ada? Ya, udah ada. Iya. Baik, silakan. Pak Sultan. Mikrofonnya, Pak. Sudah oke? Ya, sudah cek suaranya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat pagi, selamat siang kepada seluruh jajaran di GLB, para sultan, khususnya Kang Didin Bagito, juga Ketua Umum GLB, Bunda Ike Ratnadewi. Mohon maaf, lambat tadi agak trouble di HP saya. Insya Allah saya bisa memaparkan sedikit saja barangkali perihal tema kita hari ini, milenia Kerajaan Nusantara dalam pelestarian budaya sebagai benteng pertahanan negara. Mungkin saya akan tambahkan sedikit bahwa semua itu berasal dari
budaya sebagai benteng pemersatu bangsa. Itu dulu barangkali yang bisa saya sampaikan. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dubes bahwa saat ini di zaman milenial ini sekarang ini zaman now, para generasi muda, para kaum milenial ini memang sebagian sudah cenderung mengarahnya kepada budaya internasional ya. Dengan di era globalisasi saat ini, memang dengan arus teknologi informasi yang begitu dahsyat masuk di Indonesia, di Nusantara ini, itu menimbulkan banyak perubahan terhadap pola hidup masyarakat yang lebih modern. Akibatnya, masyarakat cenderung untuk memilih kebudayaan baru. Tentu salah satu faktor yang menyebabkan budaya lokal dilupakan di masa sekarang ini adalah karena kurangnya generasi penerus yang memiliki minat untuk belajar dan mewarisi kebudayaannya sendiri. Kita tahu bahwa budaya adalah cerminan jati diri suatu bangsa. Oleh karenanya, ini perlu menjadi perhatian pemerintah, perhatian kita semua, khususnya dalam upaya melestarikan seni budaya. Sangat penting untuk dilakukan. Misalnya, kalau menurut saya, yang selama ini giat di kebudayaan, Kesultanan Banten itu berusaha selalu mengadakan acara kesenian, kebudayaan secara rutin baik dilakukan oleh pemerintah setempat maupun oleh Kesultanan Banten sendiri. Tujuannya adalah satu, itu kita memelihara pelestarian budaya itu tetap berjalan. Menjadikan acara seni budaya itu sebagai kebanggaan masyarakat setempat, itu penting. Kita bangga dengan rampak beduk misalnya di Banten, bangga dengan silat bandrong, bangga dengan silat jalak rawi dan lain-lain. Termasuk barangkali salah satu kebanggaan Banten yaitu debus. Nah, ini kita pertahankan. Artinya bahwa dalam pelestarian budaya, seni budaya ini perlu dan sangat penting untuk terus dilaksanakan. Kemudian mempromosikan kesenian budaya itu sendiri secara go internasional dan lain-lainnya. Yang penting lagi adalah mengadakan festival-festival seni budaya. Ini alhamdulillah sudah dilaksanakan oleh Genteral Lestari Budaya. Saya sangat salut dan bangga dengan Genteral Lestari Budaya ini selalu mengadakan festival, acara-acara seperti ini yang meskipun pada penampilannya itu selalu berkolaborasi, artinya penuh improvisasi, inovatif, artinya digabungkan dengan style yang modern dengan musik-musik tradisionalnya, tidak menghilangkan kebudayaan atau kesenian yang tradisional, tapi tetap eksis, tetap menjadi menarik perhatian para milenial sekarang ini. Nah, ini bagus sekali. Jadi lebih baik kita libatkan para generasi muda ini ke depannya supaya lebih mengenal dan mencintai seni budaya bangsanya sendiri. Kenapa? Karena keberagaman budaya dapat dijadikan sebagai alat pemersatu bangsa. Ini penting. Misalnya di daerah-daerah tertentu, Banten, Aceh, Kalimantan, dan lain-lain. Diundang untuk melaksanakan, ikut festival, menonjolkan seni budayanya masing-masing. Wah, ini sangat luar biasa. Saya kira ini patut menjadi perhatian pemerintah. Indonesia ini merupakan negara dengan berbagai suku bangsa yang telah eksis dengan kebudayaannya masing-masing. Keragaman perilaku budaya dan etnik yang beragam menjadikan budaya nasional Indonesia ini unik dan menarik untuk dipelajari. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang menjadi identitas. Sehingga diperlukan pemahaman wawasan Nusantara sebagai nilai dasar ketahanan nasional, serta sebagai pemersatu keragaman budaya bangsa.
Nah, kalau kita ini sudah bisa seperti itu, para milenial generasi muda, ada rasa persatuan, kebersamaan dalam pelestarian budaya, kemudian sering bersatunya dalam bersilaturahmi. Insya Allah kesatuan bangsa ini akan tercipta. Rasa ketahanan nasional pun pasti akan terwujud dengan sendirinya. Nah, ini penting. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi lebih pentingnya adalah pelestarian budaya tetap harus dilaksanakan dengan baik. Khususnya melibatkan para milenial kaum generasi muda. Kita-kita ini yang sudah tua ini tinggal mewarisi, mengajarkan saja kepada yang muda untuk lebih mencintai apa yang sudah dilakukan oleh para leluhurnya. Kita harus bangga dengan Cina, salah satunya. Begitu maju dan budayanya sangat dipertahankan sampai detik ini. Karena mereka itu mencintai leluhurnya. Pertama, hormat kepada orang tuanya. Itu yang namanya tiap pagi, kalau saya perhatikan, Mio ya, atau Hio namanya ya. Budaya itu hormat kepada leluhur yang sudah wafat. Itu tetap dilaksanakan dengan baik. Hormat kepada leluhur artinya hormat dan cinta juga mengikuti ajaran leluhurnya. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan pada generasi muda, milenial Indonesia ini saat ini. Cintailah budayanya sendiri, karena budaya itu adalah cerminan jati diri suatu bangsa. Bangsa yang besar, cerminan bangsa Indonesia ini harus terus ditingkatkan. Itu saja. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanjeng Sultan Banten. Dan seni budaya menjadi pemersatu bangsa. Walaupun beragam, tentunya bisa menciptakan harmoni kehidupan yang indah untuk bangsa ini. Baik, pemaparan terakhir, saya berikan kesempatan, silakan kepada Dewan Pakar GLB, Kang Pra atau Pra Budi Dharma. Kang Pra, mangga silakan. Salam Rahayu, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Salam budaya. Terima kasih. Salam hormat untuk Pak Dubes dan para raja-raja dan sultan semua. Teman-teman di GLB, adik-adik, anak-anak, mungkin cucu-cucu ya. Pak Sukmo, saya bergabung dengan Krakatau sejak tahun 86 dan kami sudah keliling ke berbagai negara sampai ke ada 50 negara. Tapi ke Amerika Latin itu mungkin cuman pernah ke Venezuela, ke Meksiko dan Panama belum pernah, Pak. Kita Eropa hampir semua. Sebagai duta budaya sejak tahun 94, jadi berdasarkan pengalaman saya keliling sebagai duta budaya memperkenalkan budaya Indonesia. Nah, walaupun kami tidak menampilkan budaya tradisional, tapi saya bergabung dengan sebuah band jazz. Jadi kami masuk ke jazz festival, ke festival musik, ke art festival seperti festival besar seperti Montreux, North Sea, hampir semua festival besar di Rumbia di Spanyol, lalu di Prancis ada Midem, lumayan ada 100 lebih festival keseluruhan. Jadi itu merupakan sebuah kebanggaan memang ketika kita memperkenalkan budaya kita di dunia internasional. Itu tidak terlukiskan dan membuka wawasan kami. Memang mencampurkan berbagai tradisi dari Nusantara. Yang saya rasakan itu memang untuk kaum milenial ini memang harus ada terobosan gitu, Pak. Jadi apalagi sekarang dari luar banyak seni-seni bentuk-bentuk musik atau tari industri dari luar, dari Korea terutama itu yang merajalela sampai
merasuki kaum remaja di kita, dan itu memang membuat mereka perhatian mereka lebih banyak keluar daripada mereka melihat tradisi kebudayaannya sendiri. Nah, peran-peran seperti kerajaan di kita, saya tuh mengharapkan juga untuk mempertahankan tradisi, karena memang banyak tradisi kita yang hampir punah. Jadi seni tradisi ini memang tempatnya di keraton atau di tempat-tempat pendidikan, Pak. Jadi misalnya di sekolah-sekolah, di universitas, agar semua seniman yang mulai belajar itu mendapatkan seni tradisi yang asli gitu ya, yang tradisional. Karena setelah keluar dari situ, mereka mau nggak mau akan mengembangkan tradisi itu menjadi suatu bentuk yang lebih kontemporer dan akan bercampur terkulturasi dengan budaya-budaya lain. Jadi sebetulnya melestarikan budaya itu bisa mempertahankannya dari dalam bentuk pendidikan, seni budaya, dan mengembangkannya ke arah yang kontemporer. Itu sama-sama melestarikan budaya kalau menurut saya. Jadi selama ini kami membuat festival kemarin tingkat nasional, itu kami membuka ruang ya untuk dari berbagai daerah untuk ikut serta, dan kami menyediakan 40 musik, Pak, dari semua provinsi, dan mereka silakan memilih dari provinsinya masing-masing, atau malahan bisa kita memberi peluang untuk melakukan silang budaya. Jadi pertama kita mendapatkan video itu karena ini sekarang itu festivalnya berbentuk virtual. Jadi waktu pertama kita mendapatkan video dari NTB itu yang seperti yang tadi itu, Pak, yang itu yang pertama, yang termasuk awal sekali, itu bikin kita terkejut sekali. Jadi dari daerah ini mereka membawakan lagu dari lagu Betawi misalnya. Itu dari daerah NTB. Nah, itu luar biasa, Pak. Itu suatu bentuk kebinekaan. Jadi suatu bentuk kebinekaan yang telah melebur ya menjadi satu. Jadi Nusantara lah itu. Jadi sudah tidak ada lagi kesukuan. Walaupun memang beberapa tempat memang kuat sekali kesukuannya. Mereka tidak mau membuat suatu kreasi di luar dari tradisinya. Nah, tapi peluang-peluang ini berangsur-angsur bisa lebih mencair gitu, lebih banyak yang mencampurkan berbagai daerah, berbagai bentuk, sehingga mungkin suatu saat akan tercipta seni Nusantara gitu, Pak. Jadi sementara ini kan tidak ada yang disebut tari Nusantara, itu nggak ada. Jadi mungkin akan lambat tahun akan ke arah situ. Demikian, Pak, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa ke sana, Pak, bisa tampil di sana. Terima kasih, selamat siang. Ya, terima kasih Kang Pra. Jangan khawatir, nanti Pak Dubes ini akan mengundang kita ke Panama ya, Pak ya. Amin, amin. Boleh menambahkan nggak, Kang Didin? Iya. Boleh nambahin? Iya. Insya Allah ya, Pak Dubes. Luar biasa, memang saya terkesan sekali dengan paparan Pak Dubes di kesempatan webinar kali ini, membuka mata semua peserta saat ini. Tinjauannya begitu luas ya. Kita mungkin punya tugas satu aja yang Pak Dubes katakan tadi, bahwa para raja dan sultan atau kita ini GLB minimal menjadi penggerak dari sosial budayanya aja dulu barangkali itu ya. Jadi kita padukan bagaimana sama-sama bekerja sama untuk menunjukkan kepada dunia nantinya, atau mungkin juga kaum milenial dulu lah setelah mereka tertarik, jadi kita bisa mendunia. Seperti halnya Korea itu sebetulnya yang ditampilkan bukan budaya mereka, tapi kok bisa sampai mendunia kayak BTS segala macam, sampai sempat berbicara di PBB ya. Dan apakah karena memang kita seninya terlalu banyak barangkali, seperti Mas Pra bilang bahwa kesenian Nusantara itu nggak ada, memang kebanyakan barangkali ya. Tapi itulah keragaman Indonesia.
Dan sangat luar biasa Pak Dubes hari ini sudah mengganggu istirahatnya, harusnya sudah istirahat ya Pak ya. Tapi saya doakan mudah-mudahan malam ini Bapak bisa mimpinya berwarna Pak. Dengan bertemu dengan kita ini. Boleh nambahin dikit Kang? Ya, mangga silakan. Dikit ya. Bapak, insya Allah tahun depan kita diundang oleh Bapak Duta Besar Meksiko untuk acara Indo Expo. Meksiko itu dekat ke Panama, mudah-mudahan kita bisa nanti bisa main-main ke sana, Pak. Ya, dekat, cuma 2 jam dari. Oh 2 jam ya, Pak. Berarti siapkan acaranya. Bisa ketemu ya, Kang. Mudah-mudahan bisa disiapkan acara juga di Panama kan. Gitu. Betul. Jadi sekalian kan oleh-olehnya 2 dari Meksiko sama Panama gitu kan. Nah, sambil menyelam minum air. Baik. Pak, ya sudah, Teteh. Ya, baik Pak Dubes, sekali lagi GLB mengaturkan terima kasih sudah mau bergabung untuk webinar hari ini, dan mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa bertemu lagi dalam suasana dan tentunya mendapatkan ilmu yang lain lagi dari Pak Dubes. Selamat bertugas, semoga sehat selalu di sana, sehat selalu. Iya. Tadi terima kasih dari seluruh kerajaan Nusantara yang hadir pada kesempatan hari, dan tentunya abang kita dari Krakatau Band yang sudah melalang buana. Terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam, terima kasih Pak Dubes, terima kasih para sehat semua. Ya, Pak Dubes, sehat semua. Iya, foto bersama dulu Kang. Raja Nusantara, terima kasih. Foto dulu Kang, foto bersama dulu Kang. Maaf. Ya. Teman-teman milenial, semangat terus ya untuk mengembangkan seni budaya Indonesia.